Mohon maaf ya kalau misalnya topik ini sudah sering dibahas gitu kan. Cuman setelah saya cari tahu sendiri, setelah saya riset, saya kurang suka sama pendapat beberapa orang mengenai topik ini ya, tentang kuliah belajar sendiri atau ikut coding bootcamp. Jadi saya coba bikin sendiri menurut pendapat saya selama saya jadi programmer berdasarkan pengalaman ngoding juga selama 1 tahun. Nah, mungkin buat teman-teman yang berasal dari keluarga yang punya uang atau teman-teman yang punya uang mungkin nggak keberatan untuk menjalani tiga-tiganya, misalnya kuliah sambil belajar sendiri sambil coding bootcamp gitu kan. Cuman untuk sebagian teman-teman yang merasa tidak punya uang atau memperhatikan uang dan waktu yang akan terbuang sia-sia, nah topik ini jadi sangat penting ya. Pertama saya mau bahas dulu mengenai kuliah. Masih ada beberapa orang berpendapat itu bahwa untuk jadi programmer itu harus punya ijazah. Nah, ini saya harus luruskan dulu ya teman-teman, bahwa untuk jadi programmer itu nggak perlu ijazah. Sudah banyak sekarang perusahaan-perusahaan, kantor, organisasi, tempat-tempat kerja itu nggak perlu ijazah lagi. Tapi yang diperlukan itu adalah CV dan portfolio. Portfolio ini berisi tentang project atau aplikasi apa aja yang udah kita buat, kita bisa apa aja, skill kita itu apa aja, kita sebutkan di portfolio dan CV. Nah, kalau misalnya masih belum bisa kerja di Indonesia tanpa ijazah, selalu ada pilihan untuk menjadi pekerja lepas, menjadi freelancer, atau kerja di luar negeri, cari klien orang luar negeri. Nah, perlu diketahui juga bahwa kuliah itu hanya mengajarkan dasarnya aja. Kalau misalnya di kampus saya itu diajarkan bahasa pemrograman C, di mana C itu kan bahasa pemrograman yang low level. Nah, kita diperkenalkan bahwa ini loh dulu orang ngoding itu pakai bahasa C. Bahasa pemrograman yang low level itu kan terkenal dengan strict dan lebih cepat gitu dibandingkan bahasa pemrograman yang modern. Nah, mungkin teman-teman ngerasa dosennya kurang oke menjelaskan, atau mungkin kita yang kurang memperhatikan karena sibuk ngobrol sama teman gitu kan. Tapi bahasa pemrograman yang low level ini perlu kita kenali ya, supaya kita tahu bahwa oh dulu tuh bahasa pemrograman modern ini tuh dibuat pakai bahasa C misalnya. Nah, di kuliah itu juga diajarkan algoritma pemrograman ya teman-teman. Jadi algoritma ini sangat penting buat teman-teman yang mau kerja. Misalnya di tempat kerja itu selain kita diwawancarai oleh HR, itu tuh juga ada namanya di tes ngoding gitu. Nah, biasanya itu yang tes paling pertama itu algoritma sorting. Kita dites untuk sorting data misalnya. Tapi sortingnya itu enggak kayak JavaScript yang array.sort gitu, enggak ya. Pakai algoritma kita sorting manual gitu loh, ngoding manual. Nah, itu sangat penting, nggak hanya untuk interview kerja ya, tapi untuk membangun cara berpikir yang benar untuk programmer. Nah, selain pemrograman, di kuliah itu juga diajarkan yang namanya, diperkenalkan ke profesi-profesi baru, misalnya kayak data scientist gitu kan, teknologi-teknologi yang dibutuhkan saat ini, lagi ngetren saat ini, yang mungkin gajinya lebih besar daripada programmer sendiri. Ya cuman kan kalau misalnya teman-teman udah menentukan pilihan bahwa teman-teman mau jadi programmer dan bukan data scientist, ya akan jauh lebih baik kalau kita fokus ke belajar pemrograman itu sendiri, entah itu belajar sendiri maupun coding bootcamp. Sayangnya kuliah itu nggak mengajarkan framework yang modern ya teman-teman. Buat teman-teman yang mau jadi programmer, ya mau nggak mau harus belajar sendiri atau ikut kursus pemrograman atau coding bootcamp, karena di kuliah sendiri nggak lengkap ngajarinnya, cuman dasar-dasar aja. Pengalaman saya kuliah dan sekolah SMK TKJ itu malah pemrograman webnya itu masih pakai cara yang sangat kuno menurut saya ya, karena masih diajarin yang namanya slicing pakai Photoshop, terus ditaruh di Macromedia Dreamweaver gitu kan. Nah, itu kan cara itu setahu saya udah nggak dipakai lagi karena website kita jadi berat karena banyak gambar di dalamnya. Nah, pengalaman saya jadi programmer dan ngoding 1 tahun itu nggak pernah pakai metode slicing Photoshop terus dimasukkan ke Dreamweaver lagi ya teman-teman. Kalau nggak ada project itu sejauh ini pakainya React.js atau Vue.js gitu. Ya setidaknya itu yang saya alami waktu kuliah di kampus yang akreditasinya masih B. Nah, kalau kampus yang akreditasinya A yang udah bagus, mahal, saya nggak tahu ya ngajarinnya masih pakai slicing Photoshop gitu apa enggak gitu kan. Nah, kalau SMK sendiri, SMK saya waktu itu salah satu SMK terbaik di kota Semarang sebenarnya, tapi masih ngajarin itu. Nah, buat teman-teman yang merasa bahwa wah berarti aku harus kuliah di kampus yang bagus yang akreditasinya A yang mahal gitu kan, ya mungkin itu bisa jadi solusi. Tapi pengalaman saya itu ada satu teman yang kuliah di kampus yang bagus sekalipun, yang mahal sekalipun,
Ditanya framework ini tahu nggak, dia nggak tahu. Ditanya teknologi ini tahu nggak, dia nggak tahu. Nah, bahkan ada satu teman saya tuh yang pernah cerita bahwa di kampusnya dia yang akreditasinya sudah A, yang mahal, yang bagus, itu banyak dosennya yang malah ngajakin mahasiswa-mahasiswinya untuk ikut MLM-nya. Kamu harus ikut MLM-ku nih, kalau enggak nilainya jelek gitu kan. Padahal kampusnya bagus. Nah, saya yang kampusnya cuma akreditasi B aja nggak kayak gitu. Ya ada sih satu yang kayak gitu, ngajakin MLM mahasiswa-mahasiswinya, cuma satu. Nah, terus ada satu cerita lagi dari saudara saya itu, temannya itu ada yang kuliah di kampus yang bagus, akreditasi A, bayarnya mahal, tapi waktu mau bimbingan skripsi, mahasiswa-mahasiswinya disuruh bawain kopi dulu lah, bawain parfum AC dulu lah. Itu kan aneh sebenarnya, untuk apa gitu, nggak relevan sama sekali. Nah, itu kan kayak dipermainkan gitu kan sama dosen. Nah, terus kembali lagi, kalau misalnya dosennya itu nggak mau upgrade ilmu, nggak mau belajar hal baru, atau mungkin merasa kekurangan dana untuk belajar hal baru, ya ilmu yang diajarkan itu aja, nggak akan relevan dengan kebutuhan lowongan-lowongan kerja saat ini gitu. Nah, saya tuh pernah ketemu sama wakil rektor di kampus saya untuk bicara soal ini. Saya jelaskan bahwa jadi developer itu, jadi programmer itu ada roadmapnya loh Bu, ini saya tunjukin. Nah, terus dia cerita sama saya bahwa sebenarnya kampus itu ngasih materi juga nggak bisa sembarangan. Mereka juga dapat kurikulum itu dari suatu badan apa gitulah, saya lupa namanya. Nggak lucu juga sih kalau misalnya kurikulum itu harus berubah setiap kali ada framework baru, teknologi baru. Nah, berarti kan kita nggak bisa mengandalkan kuliah aja sebenarnya. Harus ada cara lain, harus belajar sendiri atau ikut coding bootcamp. Nah, selanjutnya saya mau bahas soal coding bootcamp. Ya, saya sadar bahwa nggak semua orang itu bisa belajar sendiri. Saya udah pernah cerita ke beberapa teman, misalnya di teman-teman kampus gitu kan, yang satu jurusan dengan saya, yang mungkin mau atau pengen jadi programmer, saya ajak untuk belajar sendiri, saya ajak untuk belajar secara otodidak. Ini loh ada sumbernya. Nah, sebagian dari mereka menjawab mereka nggak bisa. Memang ada yang bilang bahwa ya aku nggak bisa kalau belajar sendiri, aku harus diajarin, harus dituntun dan sebagainya. Nah, mungkin coding bootcamp ini bisa jadi solusi kedua yang lebih baik daripada kuliah. Coding bootcamp ini udah ada banyak ya di Indonesia. Ada yang beberapa yang terkenal kayak punya Codpolitan, Glints, terus Akademi Binar dan sebagainya. Bahkan ada beberapa coding bootcamp itu setelah lulus itu langsung disalurkan ke tempat kerja gitu. Nah, cuman saya nggak tahu yang paling bagus itu yang mana karena saya nggak pernah mempelajari lebih lanjut dan apalagi ikut coding bootcamp sendiri. Nah, coding bootcamp ini buat teman-teman yang nggak tahu itu sebenarnya sama aja kayak kursus pemrograman, bahasa sederhananya seperti itu. Itu cuma butuh beberapa bulan aja, habis itu bisa langsung kerja jadi programmer. Nah, selanjutnya saya mau bahas mengenai belajar sendiri. Nah, ini adalah pilihan yang saya pilih ya, yaitu belajar sendiri. Orang Indonesia itu kan sukanya yang gratis ya. Kalau ada yang gratis ngapain harus bayar gitu kan. Nah, mungkin sebagian teman-teman masih bertanya-tanya nih, lulusan SMK bisa nggak sih jadi programmer? Kira-kira lulusan SMA yang nggak ada background komputer, yang bukan lulusan sarjana yang berhubungan dengan komputer, bisa nggak sih belajar jadi programmer, belajar sendiri gitu kan? Nah, saya mau jawab, nggak cuman lulusan SMA atau SMK aja yang bisa, tapi anak SMP saya rasa bisa kalau memang suka gitu loh. Nah, mungkin teman-teman ada yang mikir, wah orang tua saya nggak akan setuju kalau misalnya saya langsung jadi programmer tanpa kuliah gitu kan, masa depan suram gitu. Memang mungkin sebagian orang tua zaman sekarang masih menganggap bahwa kuliah itu satu-satunya jalan untuk sukses. Tapi sebenarnya kalau misalnya teman-teman udah belajar, udah mulai bekerja, udah mulai menghasilkan hasil yang nyata, saya rasa kemungkinan untuk diterima orang tua menjadi programmer tanpa harus kuliah itu akan jauh lebih besar. Makanya kalau misalnya suka ya mulai dari sekarang gitu loh, mulai sedini mungkin. Nah, saya sendiri kalau misalnya suatu saat nanti jadi orang tua, terus anak saya kebetulan suka ngoding, suka pemrograman kayak bapaknya gitu kan, ya saya akan izinkan anak saya nggak usah kuliah, nggak apa-apa, asalkan mau belajar sendiri, mau belajar setiap hari selama beberapa bulan aja udah cukup kok, nanti pasti bisa jadi programmer. Nah, jadi itu dia mengenai belajar sendiri, ikut coding bootcamp atau kuliah. Nah, menurut saya belajar sendiri itu pilihan utama, sedangkan coding bootcamp itu pilihan kedua kalau misalnya memang teman-teman merasa nggak bisa belajar sendiri.